Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita muslimah yang bernama Farah. Farah saat itu yang baru bangun mendengarkan ceramah Ustadz di HP-nya, di mana ceramah itu berisi tentang perempuan yang masuk ke dalam neraka dari berbagai sebab, seperti wanita yang melawan suami dan wanita yang sering bergunjing. Tidak lama kemudian datang teman sekamar Farah yang bernama Dina. Dina menasihati Farah agar tidak mendengarkan ceramah itu-itu terus, supaya tidak mimpi buruk seperti yang baru saja ia alami. Namun, Farah mengatakan kalau yang ia dengarkan ceramah tentang wanita. Di sini, Dina malah diam-diam mendengarkan lagu yang tidak berfaedah. Dina ngeles dengan mengatakan kalau dia sedang mendengarkan hafalan Al-Qur'annya. Namun, Dina tetap ketahuan saat Farah berhasil merebut HP-nya. Farah kemudian kembali menasihati Dina agar tidak mendengarkan lagu-lagu seperti itu, karena takutnya nanti ia menjadi lalai. Tapi Dina mengatakan kalau ia hanya mendengarkannya sesekali saja. Dan kalau boleh jujur, Dina sangat ingin menjadi seorang penyanyi. Farah pun memaklumi hal itu. Namun yang lebih baik lagi, Dina lebih cocok menjadi Korea. Dan kalau mau menyanyi nanti ketika dia sudah mempunyai anak dan berumah tangga. Perlu kita ketahui bahwa keduanya merupakan santriwati di Pondok Pesantren Khusus Putri, yaitu Pondok An-Nisa. Di sini kita diperlihatkan sepasang suami istri sekaligus pengurus pondok yang bernama Ustadz Irfan dan Umi Hanum. Saat itu, Ustadz meminta Umi untuk membuatkan minum karena ada tamu calon bupati yang bernama Wahab. Di sini, Ustadz memberikan sebuah nasihat kepada Wahab. Jika ingin menjadi pemimpin sebuah daerah, maka ia harus belajar memimpin keluarga. Dan kebetulan sekali Wahab ke pondok itu karena memang alasannya ia mencari seorang pendamping. Saat berbincang-bincang di dalam, Farah dan Dina kepo dengan obrolan Ustadz dan Wahab. Wahab sangat ingin mempunyai sosok pendamping, wanita yang bisa menjaga martabatnya dan bisa juga menjadi pendamping hidupnya. Umi yang melihat santriwati berkumpul menyuruh mereka untuk bubar. Setelah Umi keluar, tiba-tiba Farah mendekati Umi dan memastikan kalau Wahab benar-benar mencari seorang istri. Farah ternyata ingin diperistri oleh Wahab demi bisa berbakti kepada suami dan mengejar surganya. Umi sempat mengingatkan Farah, apakah ia tidak mau lanjut kuliah dulu? Farah pun menjawab kalau kuliah bisa sambil jalan. Apalagi Farah sudah lama menantikan waktu untuk mengabdi dalam rumah tangga dan ganjarannya surga. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Wahab dan Farah resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka terlihat sepasang suami istri yang harmonis, di mana Farah yang selalu berbakti kepada Wahab dan Wahab yang selalu bersikap lemah lembut kepada Farah. Lalu Wahab berkampanye untuk menyampaikan aspirasinya di depan pendukungnya. Ia mengingat masa lalu ayahnya, di mana saat ayahnya pertama kali membuka usaha di daerah itu. Ia menegaskan bahwa semua usahanya itu untuk kesejahteraan warga. Tujuannya sama, untuk kepentingan kita bersama. Tapi Wahab sadar kalau semua itu tidak bisa terwujud tanpa bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Dan tentu saja Farah, istri tercintanya. Wahab kemudian memperkenalkan Farah sebagai istrinya di depan publik. Namun saat itu Farah seperti mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Ia lalu melihat ada sosok perempuan misterius yang duduk di antara para pendukung itu. Bersamaan dengan itu, salah satu wanita tiba-tiba saja mengalami mimisan. Farah kemudian melihat sosok misterius tadi sudah menghilang, dan secara mengejutkan sosok wanita itu tiba-tiba muncul di depan wajahnya. Tak berselang lama, mereka pun pulang dari acara tersebut. Mereka melihat konvoi calon bupati nomor urut 2 yang bernama Agung. Wahab sendiri paslon nomor 3 dan nomor 1 bernama Pak Setio.
Farah melihat konvoi itu yang sangat ramai. Wahab pun mengatakan kalau Pak Agung berasal dari daerah itu dan sudah lama menguasai daerah itu. Dan sudah beberapa kali juga Pak Agung menjadi seorang bupati. Farah sempat bertanya ke Wahab, apakah di masa-masa kampanye seperti ini ada salah satu di antara mereka yang ada berbuat aneh-aneh, hal yang berbau-bau musyrik. Namun seketika Farah beristighfar karena tidak mau berburuk sangka kepada orang lain. Tapi yang pasti ia percaya kalau suaminya itu insya Allah akan menang. Wahab kemudian memuji istrinya, dan kalaupun ia menang, semua itu karena doa dari istri tercinta. Setelah itu, diperlihatkan Farah yang sedang memasak di dapur. Tidak lama kemudian, sang suami memeluknya dari belakang. Namun, anehnya, saat Farah berbalik badan, ia tidak melihat siapa-siapa di sana. Pembantu di rumah itu yang bernama Boyati yang baru saja pulang dari pasar sempat mengagetkan Farah. Setelah Boyati pergi, barulah Wahab yang asli memeluk Farah dari belakang. Namun, Farah sudah terlanjur takut. Farah bertanya ke Wahab, dari mana ia barusan? Wahab pun memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan dari Farah. Di malam harinya, Wahab memotong kuku sang istri. Farah lalu terfokus ke foto masa kecil Wahab dan ayahnya. Dia bertanya ke Wahab, itu foto Wahab di umur berapa? Wahab mengatakan kalau itu foto sekitar 20 tahun yang lalu, dan rumah di foto itu sudah tidak ada lagi. Saat asik berbincang, Wahab tidak sengaja membuat kuku Farah lecet hingga berdarah. Wahab pun meminta maaf dan Farah bisa memaklumi kelalaian suaminya itu. Di sini, Farah merekomendasikan visi misinya, yaitu pemberdayaan perempuan. Ia menyarankan Wahab untuk memberikan edukasi ke teman-teman santriwatinya Farah. Belum selesai menyampaikan idenya, Wahab memotong pembicaraan sang istri dan meminta Farah agar lebih baik mengajari mereka untuk memasak. Karena memasak buat suami adalah salah satu cara agar wanita bisa masuk surga. Sin kemudian berpindah ke Mboyati yang terlihat ke belakang rumah sambil membawa sebuah sesajen. Di sana, ia melewati peternakan sapi, dan tidak diduga ternyata potongan kuku Farah tadi tidak dibuang, melainkan dijadikan salah satu bahan sesajen itu. Lalu kemudian Farah saat itu baru selesai sholat, mendengar sosok yang memanggil namanya. Lalu terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Farah yang menghampirinya mendengar ketukan itu tidak ada lagi. Secara tiba-tiba, lampu rumahnya berkedip-kedip dengan cepat dan pada akhirnya padam. Farah kemudian melihat sosok iblis, di mana hal tersebut membuat Farah sangat ketakutan. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk. Farah terbangun di waktu subuh dan menyadari kalau suaminya belum pulang dari semalam. Di pagi harinya, Farah bertanya ke Wahab dari mana saja dan di mana ia menginap semalam. Wahab pun beralasan kalau ada rapat dadakan. Maklum, karena mendekati hari pemilihan. Wahab juga mengajak Farah pergi dan ia akan dihias oleh Mboyati. Mboyati yang merias Farah memakaikan lipstik yang begitu tebal. Farah merasa tidak nyaman dengan riasan yang menor seperti itu. Rupanya, Wahab mengajak Farah bersilaturahmi ke pondok pesantren An-Nisa. Farah begitu senang bisa melepas rindu bersama dengan Umi dan teman-temannya. Dina dan yang lainnya bahkan memuji Farah semakin cantik dan mempesona. Sehabis sholat, Ustadz kemudian membagikan ceramahnya tentang wanita ahli neraka. Di neraka, ternyata penduduk yang paling banyak adalah kaum perempuan. Hadis itu sahih dan dikenal juga dengan hadis wanita ahli neraka. Dina yang mendengar itu mulai bosan karena ceramah Pak Ustadz selalu membahas wanita-wanita ahli neraka. Wanita yang ahli neraka itu, wanita yang bersolek-solek berlebihan, wanita yang keluar tanpa izin suami, wanita yang mengumbar aib suami, dan masih banyak lagi. Di tengah-tengah ceramah itu, Farah kembali melihat sosok wanita yang menyeramkan itu lagi.
Sosok wanita itu kemudian berjalan menuju ke toilet. Karena penasaran, Farah keluar musola untuk mengikuti wanita itu. Farah yang tiba di toilet membuka satu persatu pintu di sana, namun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Di pintu terakhir, ia melihat kaki sapi. Namun setelah dibuka tidak ada apa-apa di dalam. Karena merasa ia hanya berhalusinasi, Farah lalu mencuci mukanya dengan air. Dan disitulah Farah mulai melihat sosok wanita itu muncul di dalam cermin. Beruntungnya ada Dina yang kemudian sosok itu juga menghilang seketika. Dina kemudian membawa Farah keluar agar lebih tenang. Namun, di sini Farah melihat Pak Agung berdiri di depan gerbang dan menatapnya tajam, yang kemudian menghilang. Bersamaan dengan itu, Wahab tiba-tiba mengalami mimisan. Hal itu juga diikuti dengan robohnya baliho nomor urut 3, yaitu Wahab. Saat di rumah, Farah menceritakan keanehan yang dialaminya kepada Wahab. Ia merasa takut ada seseorang yang ingin mengganggu rumah tangga mereka, termasuk gara-gara baliho tadi, dan sosok perempuan yang misterius yang selalu muncul di saat-saat tertentu. Bukan mau suuzon atau berprasangka buruk, tapi Farah takut jika hal itu merupakan perbuatan dari lawan yang tidak suka dengan Wahab, dan berniat ngejatuhinya. Anehnya, Wahab hanya diam saja. Lalu setelah itu, Wahab, Farah, Mbok Yati mendengar suara berbisik dari luar rumah. Wahab kemudian menyuruh Mbok Yati mengunci pintu dan menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Sementara Farah, ia disuruh untuk masuk ke dalam kamar. Wahab kemudian meminta bantuan kepada Farah. Farah mengatakan akan membantu suaminya. Ia kemudian diberikan susu sapi dan disuruh meminumnya. Setelah lampu padam, Wahab meminta Farah untuk tetap berada di kamar. Setelah Wahab keluar, Farah melihat bayang-bayang di luar rumah. Ada orang-orang yang berpakaian khusus. Karena penasaran, Farah melihat sekilas orang-orang tersebut memakai jubah putih dan menganut sekte sesat. Tidak hanya itu, ia penasaran apa yang terjadi di luar kamar dan mencari-cari keberadaan Wahab. Lalu, pada akhirnya Farah melihat suaminya sedang melakukan sebuah ritual. Ritual itu membuat Wahab tidak sadarkan diri, di mana di ritual tersebut foto Pak Agung terpampang dan dijadikan tumbal. Dan tiba-tiba sosok wanita misterius itu datang dan membuat Farah berubah menjadi seperti keadaan Wahab. Setelah itu, tiba-tiba saja Farah memakai pakaian seperti wanita misterius itu dan berjalan dengan cepat, bahkan menghiraukan panggilan Dina. Dina yang berniat menyusul Farah melihat masuk ke dalam rumah Pak Agung. Lalu Farah kembali tersadar. Dan kali ini ia terlihat sedang mengikat tali pocong mayat yang di depannya itu. Farah teriak ketakutan, yang mana ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk dari Farah. Farah juga melihat suaminya tidak tidur bersamanya. Saat keluar kamar, ia melihat Wahab sudah bersantai di ruang makan. Farah meminta maaf karena tidak sempat menyiapkan sarapan untuk Wahab. Dan tidak lama kemudian, ada tamu yang datang ke rumah mereka. Tamu itu membawa informasi kalau Pak Agung telah meninggal dunia. Hal itu tentu membuat Farah syok, karena informasi itu hampir mirip dengan mimpi yang ia alami semalam. Dan mayat yang ada di mimpinya itu ternyata adalah Pak Agung. Mereka berdua pun ke rumah Pak Agung untuk melayat dan sekaligus berbelasungkawa. Farah terlihat masih belum percaya jika mimpinya itu benar-benar terjadi. Wahab kemudian pamit sebentar untuk bertemu dengan Pak Setio, calon urut nomor 1. Farah yang berniat membaca Yasin melihat buku Yasin itu kosong. Ustadz dan Umi pun melihat tingkah Farah yang begitu panik. Farah lalu mengganti buku Yasin itu dan beruntungnya ayat-ayat di dalamnya akhirnya muncul. Namun lama-kelamaan ayat-ayat itu mulai menghilang kembali. Puncaknya, Farah melihat mayat Pak Agung bangkit dan berkata, "Kamu yang membunuh saya." Farah kemudian berteriak histeris, yang membuat para pelayat kebingungan karena kejadian itu. Wahab pun membawa Farah pulang. Ustadz dan Umi yang melihat tingkah laku Farah tadi sangat khawatir.
Wahab menjelaskan bahwa akhir-akhir ini banyak kejadian yang berhubungan dengan kampanye, dan mungkin Farah hanya kecapean saja. Wahab pun kemudian pamit pulang pada Ustadz dan Umi. Di pondok, Umi bertanya pada Ustadz apakah ia juga merasakan hal yang sama, di mana Farah terlihat aneh dan ketakutan. Ustadz Irfan setuju dengan perkataan Umi dan juga khawatir dengan Farah, tapi dia berusaha tetap berprasangka baik. Siapa tahu yang dikatakan Wahab benar kalau Farah hanya mendapatkan serangan politik sehingga mentalnya terganggu. Tapi Umi meminta kepada Ustadz untuk memastikan kondisinya, karena ia melihat Farah seperti orang yang meminta pertolongan. Sejujurnya, ia juga takut kalau mereka berdua salah karena membiarkan Farah ke rumah Wahab lagi, dan tidak dibawa ke pondok dulu. Namun Ustadz mengatakan kalau hal itu bukan ranah kita lagi, dan kita masuk ke rumah tangga orang itu akan menjadi mudarat. Dina yang lewat tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Umi kemudian mengajak Dina ke belakang. Umi ternyata menyuruh Dina untuk mengantarkan makanan kepada Farah, karena ia khawatir Farah akan sakit. Singkatnya, Dina pun sudah tiba di depan rumah Farah. Setelah mengetuk pintu, ternyata yang membuka pintu adalah Wahab dan Mbok Yati. Wahab menyambut kedatangan Dina dengan begitu dingin. Dina kemudian meminta izin untuk bertemu dengan Farah. Namun Wahab melarang, dengan alasan kalau Farah lagi istirahat dan tidak bisa diganggu. Wahab kemudian menutup pintu dan mengusir Dina dari rumahnya. Saat Dina dalam perjalanan pulang, ia tidak sengaja melihat segerombolan orang berada di belakang rumah Farah. Ia sempat bertanya pada salah satu wanita yang lewat, apa yang mereka lakukan di sana? Tanpa menjawab, wanita itu malah menunjukkan jalan pulang yang benar untuk Dina. Di sini, Dina mulai curiga kalau ada yang tidak beres. Sementara itu, Farah yang makan bekal dari Dina mendengar suara ribut dari dapur. Suara tersebut ternyata berasal dari dalam kulkas. Anehnya, di dalam kulkas itu terdapat sebuah kain kafan. Dan tiba-tiba, Farah dikejutkan sosok pocong waktu ia hendak menutup pintu. Untungnya, ada Mbok Yati yang datang dan menenangkan Farah. Namun itu hanya alasan saja, di mana Mbok Yati diam-diam mengambil sehelai rambut Farah. Mbok Yati kemudian izin ke belakang dan menyuruh Farah untuk meminum susu yang ia sediakan. Di sana, ia tidak sengaja melihat Mbok Yati memberikan rambutnya ke orang peternak. Farah mengambil kerudung dan berniat menyusul Mbok Yati. Saat tiba di belakang, Farah melihat sosok Mbok Yati sedang melakukan ritual sesat. Namun, Mbok Yati menyadari kalau ia sedang diawasi. Alhasil, saat Farah lengah, Mbok Yati sudah menghilang dari tempat itu. Farah lalu merekam tempat tersebut untuk dijadikan bukti dan dikirimkan kepada Dina. Ia kemudian cepat-cepat kembali ke rumah dan mengirimkan video itu kepada Dina. Namun sayangnya Wahab mengetahui hal itu dan meminta HP Farah. Setelah menghapus video itu, Wahab yang marah lalu membanting HP Farah. Ia kesal karena Farah sudah diingatkan untuk tidak pergi ke belakang. Sementara di pondok, Dina melihat riwayat video itu. Namun ketika akan diputar, video itu sudah dihapus oleh Wahab. Dan tiba-tiba Farah menelpon Dina. Namun Dina tidak mendengar suara Farah. Farah kemudian meminta panggilan beralih ke video call. Tapi yang terlihat hanya sebuah kursi goyang tanpa ada siapa-siapa di sana. Lalu tiba-tiba muncullah. Hal itu membuat Dina kaget setengah mati. Sementara sebelum tidur, Wahab memberikan susu kepada Farah untuk diminum. Tidak lama setelah meminum susunya, Farah merasa tubuhnya mulai lemas dan susah untuk digerakkan. Wahab dengan leluasa bisa mengambil sampel di tubuh Farah untuk dijadikan tumbal, dan Farah tidak bisa berontak sama sekali. Wahab seperti menggambar di bahu Farah yang membuat Farah hanya bisa menangis menahan rasa sakit. Sementara itu, Wahab kembali ke belakang dan melakukan ritual dengan menumbalkan kulit Farah. Di sisi lain, Dina mulai khawatir memberitahukan kepada Umi kalau sampai sekarang HP Farah tidak bisa dihubungi. Umi mengerti situasinya.
Namun mereka tahu sendiri, Ustadz pasti akan melarang. Dan untuk saat ini, berdoa dulu untuk kebaikan Farah. Setelah Wahab melakukan ritual, para pegawai ternaknya memerah susu sapi untuk dibagi-bagikan di saat kampanye besok. Di pagi harinya, Wahab membangunkan Farah sembari berkata, "Kamu harus menemaniku hari ini. Ini adalah awal kemenangan kita. Karena aku punya kamu." Singkat cerita, tim sukses Wahab akhirnya membagi-bagikan susu kepada warga. Bukan kampanye katanya, tapi kalau boleh jangan lupa mencoblos nomor 3. Boyati sendiri mengobati luka di punggung Farah yang dilakukan oleh Wahab. Farah curhat kalau ia hanya ingin mengejar surga, namun kenapa rasanya seperti di neraka. Di siang harinya, kedatangan Wahab dan Farah disambut antusias oleh para pendukungnya. Dina, Umi, dan Ustadz aneh dicuekin oleh Farah. Farah kemudian melihat kalau sebagian besar pendukung Wahab itu sebenarnya bukan manusia. Farah yang ketakutan akhirnya berteriak histeris. Wahab pun meminta maaf atas kejadian itu dan berniat untuk membawa Farah pulang. Namun Ustadz melarang karena Farah akan dibawa dulu ke pondok untuk diruqyah. Sesampainya di sana, Farah kemudian diletakkan di atas meja, sementara Ustadz membacakan air doa. Farah yang masih keadaan sedikit sadar, membacakan surat Tahrim, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman, yaitu istri Firaun. Setelah itu, Farah akhirnya kerasukan, karena dari belakang Wahab juga ikut membacakan mantra yang membuat Farah semakin memberontak. Ustadz terus membacakan ayat-ayat suci, sementara Wahab juga membacakan mantra sesatnya. Wahab, bagaimana kalau... Namun untungnya Ustadz berhasil mengeluarkan jin yang merasuki Farah. Umi menyarankan agar sebaiknya Farah tinggal di pondok dulu. Namun Wahab menolak dengan alasan kalau sekarang Farah adalah istrinya, dan yang bertugas menjaganya adalah dia. Wahab kemudian membawa Farah pulang. Namun sebelum itu, terlihat Umi diam-diam memasukkan secari kertas di saku celana Farah. Umi mengatakan ke Ustadz kalau ia takut Farah sebenarnya disakiti oleh Wahab. Ia juga takut kalau pernikahannya justru menjadi neraka buatnya. Ustadz meminta Umi untuk tenang, karena sampai sekarang belum ada bukti kalau Wahab melakukan semua itu kepada Farah. Umi kembali menambahkan kalau kita memang mengajarkan untuk patuh kepada suaminya, tapi bukannya kita juga diajarkan untuk mereka berani melawan keadilan. Di sisi lain, Wahab akhirnya memukul Farah. Wahab merasa kesal karena orang-orang itu hampir saja menggagalkan rencananya. Wahab mengatakan, "Aku ini suamimu dan imammu." Farah lantas menjawab kalau Wahab bukan imam yang patut dicontoh. Wahab merasa kalau Farah mulai melawan, semakin menyiksanya. Ia bahkan mengajari Farah kalau melawan suami ganjarannya neraka. Namun Farah kembali menentang dengan mengatakan kalau saya sudah merasakan seperti di neraka, dan kamu bukan suami yang cocok untuk menuntun saya ke surga. Dan kamu juga tidak pantas mendapatkan rasa hormat dari siapapun. Tersinggung dengan ucapan Farah, Wahab memukul Farah menggunakan tali pinggang. Boyati yang melihat hal itu merasa iba dan menyesal karena telah ikut ritual sesat Wahab. Sementara itu, Dina memikirkan bacaan surah At-Tahrim yang sebelumnya dan berusaha mencari artinya. Dina pun menemukan arti dari surah tersebut, di mana Farah sebenarnya tidak bahagia dan sering mengalami siksaan dari Wahab, seperti istri Fir'aun. Kembali ke Farah, di mana Mbok Yati lagi-lagi membawakan susu untuk Farah. Setelah keluar kamar, Mbok Yati diam-diam menelpon Ustadz dan berniat untuk menceritakan semuanya. Namun sebelum ia melakukan hal itu, Wahab sudah tahu lebih dulu dan memutus kabel teleponnya. Wahab kemudian memaksa Mbok Yati untuk mempersiapkan Farah malam ini sebagai tumbal di ritual yang terakhir. Dina kemudian menemui Umi dan Ustadz lalu memberitahukan hal itu kepada mereka berdua. Bagaimana jika selama ini Farah menikah dengan pria yang sama seperti Fir'aun, dan Wahab sebenarnya bukan laki-laki yang baik, melainkan pria yang zolim? Ustadz yang mendengar itu kemudian meminta Dina untuk menyiapkan mobil.
Namun Umi melarang karena kondisi Ustadz masih belum pulih. Namun Ustadz tetap memaksa karena ia sudah menganggap Farah, Dina, dan semua santri di pesantren seperti anaknya sendiri. Tetapi saat Ustadz akan pergi, tim sukses Wahab datang sebagai tamu untuk mengulur waktu, agar Wahab melakukan ritual dengan lancar. Alhasil, Dina sendirilah yang harus ke sana sendirian. Di sisi lain, Mbok Yati berusaha membantu Farah untuk melarikan diri. Namun ada pegawai Wahab yang melihat hal itu dan berhasil menggagalkan Farah kabur. Pegawai itu membawa Mbok Yati, sedangkan Wahab membawa Farah untuk dijadikan tumbal. Wahab meletakkan Farah di atas meja persembahan untuk iblis. Farah mengatakan kalau Wahab sudah bersekutu dengan iblis. Wahab pun berkata kalau iblislah yang memberikan kuasa kepadanya. Dia hanya memerlukan tubuh Farah untuk diberikan pada iblis tersebut sebagai tumbal. Saat Wahab keluar sebentar, Farah tidak sengaja mendapatkan kertas di kantong celananya. Di kertas itu tertulis surah Al-Fajr ayat 27-30, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masukkanlah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masukkanlah ke surgaku. Saat itu juga Wahab memakaikan kain kafan untuk Farah. Ia lalu keluar untuk mengambil perlengkapan ritual lainnya. Tak lama kemudian, Dina akhirnya menemukan Farah. Saat Dina akan membawa Farah pergi, Wahab sudah berada di depan pintu. Wahab lalu mencekik dan memukul Dina sampai ia tak sadarkan diri. Setelah itu, ia lalu melanjutkan ritualnya. Wahab kemudian bersimpuh dan membaca mantra agar iblis itu mengambil tumbal yang sudah disediakannya. Hal tersebut juga membuat Wahab berubah menjadi sosok iblis. Namun, Farah berhasil bangkit dan menghancurkan sesajen itu. Alhasil, iblis itu tidak jadi membawa Farah. Hal itu tentu membuat Wahab sangat marah. Wahab kemudian kembali memukuli Farah tanpa henti. Sebelum membunuh Farah, Dina berhasil sadar dan melawan Wahab. Namun apalah daya, Dina tak cukup kuat melawan Wahab. Hingga akhirnya Dina pun tewas di tangan Wahab. Melihat ada celah, Farah akhirnya membunuh Wahab dengan menggunakan tanduk sapi. Film pun selesai. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang zolim dan orang yang bersekutu dengan iblis. Karena hal itu menyimpang dari ajaran agama Islam. Nah, buat kalian yang menonton, semoga kalian suka dengan filmnya ya guys. See you next video. Bye-bye.